Hasil analisis BMKG, gempa magnitudo 7,4 di dekat Larantuka, Nusa Tenggara Timur berpusat di kedalaman 10 km. Gempa ini merupakan gempa dangkal akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Sementara jika dilihat dari mekanismenya, gempa ini akibat adanya sesar geser. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi mekanismenya adalah geser. Aktivitas tektonik pemicu gempa terdiri dari dua macam, sesar geser dan sesar naik atau tumbukan. Sesar geser seperti yang terjadi di NTT adalah dua patahan yang bergerak secara horizontal. Secara umum, sesar geser bisa memicu tsunami tapi kecil. Sementara sesar naik adalah dua patahan yang bergerak secara vertikal. Sesar naik bisa memicu terjadinya tsunami besar. Geolog dari ITB Astika Pamumpuni menjelaskan mekanisme gempa NTT bukan disebabkan oleh sesar naik, sehingga dipastikan tidak akan memicu terjadinya tsunami besar. Jadi kalau kita lihat gempa dangkal biasanya efeknya cukup besar gitu ya, cukup terasa goncangan di permukaan, dan kemudian juga kalau terjadi di laut seperti yang sekarang kemungkinan bisa menimbulkan tsunami. Tetapi kalau dilihat dari mekanismenya yang dirilis oleh beberapa institusi, mekanismenya bukan sebagai mekanisme sesar naik gitu ya, seperti yang terjadi mungkin di Flores 1992 gitu, tapi lebih ke pergerakan yang lebih ke lateral ya. Nah itu mungkin kemungkinan atau mengenerate tsunami-nya tidak terlalu besar, atau kalaupun ada kecil sekali begitu. Oke. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Naisoy mengatakan, saat terjadi gempa, masyarakat sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Mereka lari menuju lokasi yang lebih tinggi. Karena memang kami di Nusa Tenggara Timur pernah mendapat pengalaman yang sangat luar biasa, itu 12 Desember tahun 1992. Itu gempa dan tsunami yang sangat luar biasa pada saat itu. Ini beda hanya 2 hari aja. Sekarang tanggal 14 Desember tahun 92 itu adalah 12 Desember. Oleh sebab itu kami punya pengalaman tersendiri terhadap tsunami itu. Dan masyarakat sudah sangat aware untuk menghadapi tsunami. Baik. Nusa Tenggara merupakan wilayah yang sering terjadi gempa karena secara geologi masuk dalam zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Sepanjang abad 20 paling tidak terjadi 14 gempa besar, 3 diantaranya memicu terjadinya tsunami. Oktober 1977 terjadi gempa dengan magnitudo 5,9 yang diikuti tsunami menerjang Sumbawa. Kemudian November 1987, Pulau Flores bagian timur dihantam tsunami hingga porak-poranda. Yang paling mematikan adalah gempa di Laut Flores pada 12 Desember 1992 dengan magnitudo 7,8 hingga menimbulkan tsunami tinggi dan mengakibatkan 2.500 orang meninggal dunia. Gempa di dekat Larantuka, Nusa Tenggara Timur terjadi akibat aktivitas sesar Flores. Sesar Flores terdiri dari beberapa segmen, yaitu segmen Bali sepanjang 84 km. Lombok Sumbawa 310 km, Nusa Tenggara Timur 236 km, dan segmen Wetar sepanjang 216 km. Dengan potensi bencana gempa dan tsunami di NTB dan NTT, maka mitigasi serta penanggulangan bencana geologi harus dipersiapkan secara serius. Hal ini untuk mencegah terjadinya korban jiwa yang sangat besar jika bencana serupa terulang. Tim Liputan Kompas TV.